Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jazakumullah khairan, kawan sekalian. Kita insyaallah akan lanjutkan pelajaran kita, dars kita membahas kitab At-Tuhfatus Tsaniyah ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, yang merupakan syarah Jurumiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Kita coba membahas terlebih dahulu ya. Murojaah sedikit. Jadi apa saja amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Kemarin di dua pekan yang lalu kita punya punya beberapa hal yang bisa kita ringkas seperti ini ya, jawazimul fi'il mudhari'. Yang pertama adalah apa ini? Yaitu apa saja yang menjazmkan satu fi'il atau amil-amil, ma yajzimu fi'lan wahidan. Yaitu amil-amil yang menjazmkan satu macam fi'il. Di mana yang menjazmkan satu fi'il ini ada berapa huruf? Ada 6 ya. Ada 6 huruf kemarin. Ada lam, kemudian ada lamma ya. Ada lamma. Kemudian ada alam. Kemudian ada alamma ya. Alamma. Ada lagi lamur amr wa du'a gitu. Ada lam amr dan lam du'a ya, wa doa. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi yang terakhir adalah la untuk nahi ya, la fi an-nahi. Jadi ini hanya ini untuk nahi ya, la di dalam an-nahi. An-nahyu di sini. Ini adalah 6 amil yang menjazmkan fi'lan wahidan, yaitu satu macam satu fi'il setelahnya. Ada lam, lamma, alam, alamma, lam al-amr, lam du'a, dan yang terakhir adalah la untuk nahi, larangan. Kemudian yang kedua yaitu ma yajzimu fi'laini, yaitu amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Di mana yang menjazmkan dua fi'il ini kita bisa bagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau secara garis besar nih 2 macam, yaitu amil yang muttafaqun alaih, maksudnya adalah yang disepakati ya. Apakah dia huruf atau isim ya, dia huruf atau isim. Kemudian yang mukhtalif fih, maksudnya ada perselisihan di dalamnya, apakah dia termasuk huruf atau isim. Yang pertama ini disebut dengan ar-rajihu harfiyatiha, yaitu yang lebih rajih dia dianggap sebagai huruf. Kemudian yang kedua adalah ar-rajihu ismiyatiha, yaitu amil yang dianggap lebih kuat dia sebagai isim. Yang muttafaqun alaih di sini, yang huruf ini kita punya satu, yaitu contohnya adalah in. Kemudian yang isim, ini ada asma, ini ada 10 ya, ada 10. Ya, mungkin kita tuliskan saja, ada man, kemudian ada ma, ada ay, ya. Ayun, kemudian ada mata, kemudian ada ayyana ya, ayyana, ada lagi aina,
Ini berapa? 1, 2, 6 ya. Baru 6. Ada anna. Kemudian ada haitsuma. Haitsuma. Haitsuma ya. Haitsuma. Selanjutnya ada kaifama. Kaifama. Yang terakhir kita punya idza ya. Idza. Ini adalah 10 isim yang ya idzan ya, idzan ini idzan. Idzan tapi ini khusus pada apa namanya? Syair gitu ya kemarin. Idzan. Yang dia diucapkan karena ditambahkan karena adanya daruratu, adanya kedaruratan dalam syair. Ini adalah yang disepakati dia sebagai isim. Ya, yang mutafakun alaih yang kedua ini adalah sepakati sebagai isim. Yang berikutnya adalah mukhtalifun fi. Maksudnya yang tadi dia ada perselisihan ya. Apakah dia termasuk isim atau huruf. Jadi di sini yang pertama yaitu yang lebih kuat dia dianggap sebagai huruf, yaitu contohnya di sini adalah izma ya. Izma. Kemudian yang kedua dia rojih sebagai isim, maksudnya lebih kuat dia itu dianggap sebagai isim bukan huruf, yaitu contohnya adalah mahma. Nah, baik, ini ringkasan dari bab yang sebelumnya ya, yaitu bab mengenai jawazimul mudhari atau jawazimul fi'lil mudhari ya. Ini ada beberapa macam, yaitu intinya ada amil-amil yang menjazmkan satu fi'il dan ada juga amil-amil yang menjazmkan dua fi'il. Baik, kita insyaallah lanjutkan sebentar. Kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu mengenai adadul marfu'at ya. Adadul marfu'ati wa amthilatuha. Contoh-contoh mengenai isim-isim yang dibaca rafa'. Itulah. Jadi macam-macam isim yang dibaca rafa' dan contohnya. Ya, kita terjemahkan ya. Adadul marfu'ati wa amthilatuha, yaitu isim-isim yang dibaca rafa' dan contoh-contohnya. Qala, yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah, ya, babu marfu'atil asma'i. Bab tentang isim yang dibaca rafa'. Babu marfu'atil asma'i, yaitu bab isim yang dibaca rafa'. Al-marfu'atu ataupun isim yang dibaca rafa' itu adalah sab'atun. Ini adalah mubtada khabar. Mubtada ini khabarnya. Kemudian wahia, ya, maksudnya ini apa saja begitu ya. Yaitu yang pertama adalah al-fa'ilu alias fi'il, wal maf'ulu yaitu maf'ul, alladzi lam yusamma fa'iluhu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang keduanya adalah wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maksudnya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, alias apa di sini? Kita bisa jelaskan dia sebagai naibul fa'il. Fa'il. Baik, ini naibul fa'il. Ya. Kemudian wal mubtada'u, yang ketiga adalah dia mubtada. Wa khabaruhu, dan khabarnya mubtada. Wasmu kana wa akhwatiha. Kemudian isimnya kana dan saudara-saudaranya. Ini yang ke-5. Yang ke-6
Wa khabaru inna wa akhwatiha, yaitu khabar dari inna dan saudara-saudaranya. Ini ada 7 ya, tapi ini sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir ini adalah wattabi'u lil marfu'i. Apa maksudnya? Maksudnya adalah isim-isim yang mengikuti dari isim marfu'. Jadi ini adalah isim-isim yang mengikuti isim yang dibaca rafa atau isim marfu'. Baik, ini ada 7 macam. Jadi kapan ya, ketika antum nanti baca kitab ketemu ya, ini fa'il berarti dia rafa atau naibul fa'il alias di sini maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu dibaca rafa juga, mubtada dibaca rafa, khabar juga rafa. Kemudian isimnya kana juga, isimnya kana dan akhwatu maksudnya kana dan akhwatnya itu juga rafa gitu ya. Isimnya maksudnya men khabar dari inna dan akhwatnya itu juga rafa. Yang terakhir adalah semua isim yang dia mengikuti isim marfu. Apa itu yang mengikuti isim marfu? Di sini dikatakan wa huwa arba'atu asya'a. Ini ada 4 macam. Bukan asya'i ya di sini. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini wa huwa arba'atu asya'a ini apa saja? An-na'tu yang pertama adalah na'at. Kemudian wal atfu ataf, wa tauqidu taukid, wal badalu dan terakhir adalah badal. 1, 2, 3. Kemudian ini ada 4. Yaitu tabi'. Baik. Wa aqulu dan syarih mengatakan rahimahullah. Qad alimta, Anda telah mengetahui mimma madha, apa yang telah lalu. Anda telah mengetahui dari pelajaran yang telah lalu annal isma al-mu'raba, bahwasannya isim yang mu'rab yaqa'u fi salasati mawaqi'a, itu memiliki 3 keadaan. Ya, Ana ulangi. Qad alimta mimma madha annal isma al-mu'raba yaqa'u fi salasati mawaqi'a. Ini ada 3 keadaan. Ya. Yang pertama adalah mauqi'ur raf'i alias keadaan rafa, mauqi'un nasbi keadaan nasab, dan yang terakhir adalah mauqi'ul khafdi, yaitu keadaan khafad. Wa likulli wahidin min hadhil mawaqi'. Wa likulli wahidin min hadhil mawaqi' awamilu taqtadihi. Maksudnya setiap keadaan yang disebabkan oleh beberapa amil yang menciptakan kondisi tersebut. Jadi setiap keadaan itu maksudnya antara keadaan rafa, nasab, kemudian khafad, ya, itu disebabkan apa? Adanya amil. Adanya amil yang menyebabkan ini adalah rafa, ini adalah nasab atau khafad. Wa qad syara'a dan telah memulai. Siapa yang syara'a? Yaitu al-muallifu, penulis telah memulai ya dalam apa? Yubayyinu laka dzalika ala tafsili. Maksudnya si penulis itu sudah memberikan penjelasan kepada Anda gitu ya, kepada kita pembaca mengenai hal-hal tadi secara rinci. Wa bada'a bi dzikril marfu'at, ya. Beliau memulai dengan menyebutkan isim-isim yang marfu'. Di annaha al-asyrafu. Karena isim-isim itu ya memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadi'a. Kemudian
penulis Matan Jurumiyah menjelaskan mengenai isim yang marfu itu ada 7 macam keadaan. Baik, apa saja 7 macam keadaan itu? Ya, insyaallah kita akan bahas hari ini. Kita baca mungkin. Baik, ini mungkin Anda coba buat ringkasan sedikit ya. Jadi secara ringkasnya itu ya dia hanya membahas mengenai, kalau Anda buatkan bagannya al-marfu'at gitu ya. Al-marfu'at itu yang pertama al-fa'il. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il, atau di sini jadi naibul fa'il itu ada istilah lain ya. Istilahnya adalah maf'ul yang dia tidak disebutkan fa'ilnya. Al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, kalau di sini takdirnya pakai istilah naibul fa'il. Ya, tidak masalah ya. Mau pakai istilah naibul fa'il juga boleh, atau pakai istilah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya. Ada 7 ya tadi, ini kemudian al-mubtada, kemudian al-khobar, kemudian ada isimnya kana, ismu kana, lalu khobaru inna, yang terakhir adalah at-tabi'. Di mana at-tabi' ini ada 4 macam. Kita bisa bagi jadi 4. 4 macam apa saja? 4 macam ya, urutannya tadi. Kalau tergabung ya, atau di sini dikatakan terlebih dahulu. Apa namanya? Ya, tapi ini ada 4 macam ya, ada na'at gitu ya. Kemudian ada al-ataf, al-atfu. Kemudian ada at-tauqidu. Yang terakhir adalah kita punya al-badalu. Dimana di akhir penjelasan ini, idza ijtama'at hadhihi at-tawabi'u kulluha aw ba'daha fi kalamin qaddamtan na'ta. Kalau kok tergabung dalam satu kalimat gitu ya, maka antum mendahulukan di situ adalah na'atnya dulu. Summa atfal bayani, kemudian ataf bayan dulu, summa tauqida, kemudian tauqid, summa al-badala, summa atfan nasqi. Yang terakhir adalah ataf nasaq. Sebagaimana dalam kalimat ja'a ar-rajulu al-karimu aliyun nafsuhu sadiquka wa akhu. Ya. Jadi ini ringkasannya seperti ini. Jadi ini semua nanti ketika antum ketemu suatu kata ya, kok dia bisa fa'il, bisa naibul fa'il dan seterusnya ini, maka semuanya itu adalah dibaca rofa ya. Dan rofa itu nanti kedudukannya kan macam-macam ya, macam-macam, ada beberapa macam. Baik ya, wadih insyaallah ya, tidak ada muskilah untuk contoh ini atau bab ini. Anak kira ini mudah ya. Ada yang berani ini tadrib ala al-i'rab ya. Mengi'rab kalimat ini. Ibrahimu mukhlisun wa kana rabbuka qadiran innallaha sami'ud du'ai. Kita latihan dulu nih. Kita coba. Ada Ibrahimu mukhlisun yang pertama. Apa ini? Ibrahimu apa? Nah, coba. Ibrahimu mukhlisun. Ini susunannya apa ini? Bentuknya. Mubtada khobar fi'il fa'il. Ada khabar ya. Mubtadanya mana? Mubtadanya mana? Ibrahim ini adalah mubtada. Oke. Baik, kemudian khabarnya adalah ini adalah khabar ya. Baik. Nah, ini coba Ibrahimu ini adalah mubtadaun marfu'un bil ibtida'i.
Ulangi lagi, Ibrahim ini ya, Ibrahimu mubtadaun marfu'un ya, dia dibaca rafa bil ibtidai wa alamatu raf'ihi apa? Alamat rafa'nya apa? Dhammatun. Dhammah. Iya, dhammatun yang Dhahir. ya, baik. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Baik, ini alamat rafa'nya. Kemudian mukhlisun. Mukhlisun ini adalah khabarul mubtada'i. Jadi ini adalah khabarnya dari mubtada. Dia dibacanya apa? Ya sama marfu'un ya gitu ya. Marfu'un bil mubtada'i. Wa alamatu raf'ihi, adapun alamat rafa'nya adalah apa? Ad-dhammatu adh-dhahiratu. Baik ya, ana ulangi lagi. Ibrahimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Kemudian mukhlisun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Wa kana rabbuka qadira. Baik, kita bahas sendiri aja. Wa kana rabbuka qadira. Kana itu fi'lu madhi naqis. Kemudian dia merofakkan apa? Isim dan menasabkan khobar. Ya. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Kemudian Rabbu, ya, Rabbu ini adalah isimnya kana. Rabbu ini isimnya kana. Ismu kana marfu'un biha ya. Rafa' kenapa? Karena ada kana. Kemudian wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu. Tandanya adalah ini dhammah dhahirah. Kemudian wa Rabbu ini adalah juga dia sebagai mudhaf, mudhafun wal kaf di sini. Kaf ini adalah dhamirul mukhatab. Mudhafun ilaihi. Dia adalah dhamir mukhatab dan mudhaf ilaihi. Ka di sini itu mabniyun 'alal fathi fi mahalli khafdin. Dia mabni fathah yang menempati kedudukan ya khafad atau fi mahalli jarrin juga boleh. Lalu qadiran di sini apa? Dia sebagai khabarnya dari kana ya. Khabaru kana mansubun biha, dia ternasabkan karena adanya kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Alamat apa namanya? Nasabnya yaitu fathah zahirah, fathah yang terlihat. Kemudian terakhir, innallaha sami'ud du'ai. Inna, di sini ada inna. Ini adalah harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Dia huruf taukid dan huruf nasab. Allah di sini, Allah adalah isim dari inna. Isim dari inna apa? Dia dihukumi mansubun biha. Ternasabkan karena adanya inna. Kemudian sami'u, ini tadi tandanya ya, apa tandanya? Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang zahir, yang tampak. Kemudian sami'u ini dia adalah khabaru inna, ya, khabar dari inna. Ya, khabar dari inna. Dia dihukumi marfu'un bihi, ya, rafa karena adanya inna. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dhammah yang tampak ini, tanda rafa'nya. Kemudian wa sami' di sini, sami' ini juga dianggap sebagai mudhaf karena setelahnya ada ad-du'a. Ad-du'a ini adalah mudhafun ilaih. Ya, dia adalah mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih. Kemudian makhfudun bil idhafati, dia dibaca khafat atau dibaca jar karena dia diidhafahkan. Wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu. Tanda khafatnya adalah kasrah yang zahirah. Baik ya. Ini kita latihan mengi'rab. Ini jawabnya ada semua di sini. Ya, antum bisa baca di sini. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya yaitu al-fa'ilu. Jadi ini
masih melanjutkan ya, masih melanjutkan dari masing-masing yang 7 tadi, yang marfu'at ya. Kita masuk ke al-fa'ilu, yaitu fa'il. Baik. Mungkin ana baca saja. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul fa'ili. Bab tentang fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi fa'il ini, bab tentang fa'il itu ada apa di situ? Definisinya adalah al-ismu, yaitu pertama isim, al-marfu'u yang dibaca rafa', al-madhkuru qablahu fi'luhu yang disebutkan fi'ilnya terlebih dahulu. Jadi sebelum fa'il itu biasanya ada fi'il yang disebutkan terlebih dahulu. Wa aqulu, dan syarih mengatakan, al-fa'ilu lahu ma'nayani. Adapun fa'il ini memiliki dua makna. Fa'il ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah ahaduhuma lughawiyyun. Yang pertama makna secara lughawi alias secara etimologi atau secara bahasa ya. Makna fa'il secara bahasa apa? Kemudian wal akharu yang kedua adalah istilahiyun. Makna fa'il secara istilahi atau secara terminologi. Ya, istilah. Baik, ini nanti kita baca penjelasannya setelahnya. Ya, ulangi lagi. Jadi fa'il adalah isim marfu ya, dia isim dibaca rafa dan sebelumnya itu ada fi'ilnya. Jadi ada fi'il biasanya kemudian diikuti dengan fa'il. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi fi'il ini mendahului posisi dari fa'il. Baik. Amma ma'nahu fil lughati fahuwa ibaratun amman aujadal fi'ala. Adapun ini penjelasan fa'il secara secara lughah, secara bahasa, ya, secara etimologi begitu. Fahuwa ibaratun. Ibaratun adalah ungkapan amman aujadal fi'la, yaitu yang menunjukkan subjek dari perbuatan. Nah, ulangi lagi. Fa'il ini adalah secara bahasa ungkapan yang menunjukkan subjek pelaku perbuatan. Ya, ini makna secara lughah. Wa amma ma'nahu fil istilahi, yang kedua fa'il secara istilah, fahuwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu kama qala al-mu'allifu. Ini definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu Ibnu Ajurrum tadi ya. Yaitu isim marfu yang sebelumnya disebutkan ada fa'il, ada fi'il. Atau yang disebutkan fi'il sebelumnya. Baik. Wa qawluna al-ismu la yashmalu fi'la wala harfa. Wa qawluna al-ismu la yashmalu fi'la wala harfa fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Wa huwa yashmalu al-isma as-sariha wal isma al-muawwala bis-sarih. Apa ini maksudnya? Jadi di sini ya intinya adalah
terkecualikan ya, terkecualikan dari kata isim di sini adalah fiil dan huruf. Maksudnya begini. Ya, ini ada apa namanya? Adalah fokus pada isim maksudnya. La yashmalu al-fi'la wal harfa, ini maksudnya jadi ketika menyebut isim di sini ya, ini terkecualikan dari kata isim ini adalah fiil dan huruf. Maksudnya adalah fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Jadi keduanya keduanya ini yaitu fiil dan harf di sini itu tidak bisa berkedudukan sebagai fa'il. Baik, mafhum ya? Maksudnya yang bisa berkedudukan sebagai fa'il di sini adalah isim. Berarti fiil dan huruf itu tidak bisa berkedudukan sebagai fa'il. Wa huwa yashmalul isma as-shariha. Fa'il ini bisa berupa isim yang sharih, alias isim yang jelas. Ya. Jadi antum ini nanti ketika ketemu ya kalimat dalam bahasa Arab, bisa jadi ketemu isim yang dia sharih, jelas. Kemudian yang kedua adalah wal isma al muawwala bis sharihi. Al isma al muawwala bis sharihi maksudnya adalah isim yang ditakwil. Berbentuk isim yang ditakwil dengan isim yang sharih. Jadi bisa jadi bentuknya ini fa'il, jelas-jelas fa'il. Yang kedua bisa jadi dia adalah isim tapi ditakwil dengan isim yang sharih. Contoh kita lihat. Amma sharihu fanahwu. Yang sharih ini contohnya adalah Nuhun. Kata Nuh wa Ibrahimu fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah. Qala Nuhun. Qala Nuhun. Ini kedudukannya si Nuh. Kata Nuh ini adalah fa'il. Karena dia didahului fi'il. Fi'ilnya qala. Kemudian fa'ilnya adalah Nuhun. Nah, Nuhun di sini adalah sharih isimnya. Jelas. Ya, kita bisa mengatakan si Nuh ini langsung, oh ini adalah fi'il dari atau pelaku ya, afwan. Fa'il dari qala, pelaku dari perbuatan qala. Jadi yang mengucapkan siapa? Ya, kalau baca kitab dalam bahasa Jawa itu qala wis ngucap sopo. Nah, ketika ketemu kata sopo atau siapa gitu ya. Berarti ini kita sedang membahas setelah ini pasti yang disebutkan adalah fa'il. Qala Nuhun wis ngucap sopo Nuh. Sudah mengatakan siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nah, begitu. Ya. Jadi kata Nuh ini adalah fa'il yang sharih, alias fa'il yang jelas. Kemudian yang kedua contohnya, wa idh yarfa'u Ibrahimu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu alaihi salam mengangkat. Maksudnya begitu. Idh yarfa'u. Nah, taib ini apa namanya? Idh ini adalah ketika yang digunakan untuk waktu yang lalu ya. Kalau idza ini digunakan untuk waktu yang akan datang. Jadi antum bisa gunakan idh ini untuk ya, artinya sama-sama ketika gitu. Idh sama idza. Cuma idh ini bisa antum gunakan untuk waktu yang telah lewat gitu. Idza ini kita bisa gunakan untuk waktu yang akan datang. Baik. Ala kulli hal wa idh yarfa'u Ibrahimu ya. Ketika mengangkat, siapa yang mengangkat? Nah, Ibrahim. Ketika kita baca kitabnya, kalau di pondok-pondok tradisional itu, ketika kita bilang sopo gitu, atau siapa, maka setelahnya itu yang disebutkan adalah fa'ilnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu nalikane ngangkat sopo Ibrahimu gitu. Ketika mengangkat siapa? Yang mengangkat Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah fa'il sharih. Wa amal mu'awwalu bis sharihi. Adapun yang mu'awwal bis sharih maksudnya adalah ditakwil dengan isim yang sharih. Fa nahwu qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala contohnya awalam yakfihim anna anzalna, ini contohnya mungkin agak berat ya.
Tidak terlalu kelihatan ini surat Al-Ankabut. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaika. Tidaklah cukup bagi apa namanya? Bagi mereka. Sebentar. Benar ya Al-Ankabut ya. Al-Ankabut. Ya, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab padamu yang dibacakan kepada mereka. Ini Anda jelaskan dulu, tapi nanti coba insya Allah dicarikan contoh yang lebih mudah ya. Fa'anna, adapun anna ini adalah harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan nasab. Wana, jadi kan maksudnya ini, anna, nah ini ada anna di sini ya tadi. Ini berasal dari anna dan na begitu kan. Ditambahkan dhamir na, maksudnya seperti ini. Wana, adapun na ini adalah ismuhu mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Ini maksudnya isimnya dari anna yang menempati kedudukan nasab. Wa anzalna fi'lu madin wa fa'iluhu. Kata anzalna adalah fi'il madhi dan berikut fa'ilnya. Ya, anzalna telah menurunkan siapa? Kami Allah ya. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabaru anna. Maksudnya jumlah ini adalah ya, kalimat ini ya itu menempati kedudukan rafa sebagai khabar dari anna. Jadi ini anzalna ini adalah khabarnya dari anna. Tadi kan isimnya anna itu domirna tadi. Isimnya anzalna ini fi mahalli raf'in, dia mahalnya rafa karena menduduki sebagai khabar dari anna. Ya. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdari fa'ilin yakfi wa jadi anna beserta isim dan khabarnya itu ditakwilkan sebagai masdar. Nah, inilah dia ya. Anna anzalna ini adalah sebenarnya fa'ilnya, fa'il dari yakfi. Ya. Dan ini masdar kedudukannya. Masdar muawwal gitulah gampangannya. Ya, ada istilah nanti masdar muawwal. Jadi anna dan isimnya, maksudnya ini anna, isim dan khabarnya, anna anzalna ini semuanya ini ya. Ini adalah fa'il dari kata yakfi, fa'il dan fi'il dari kata yakfi. Nah, ini kita bisa takdirkan, kita bisa lihat aslinya atau kita ubah bentuknya. Jadi takdirnya itu seperti apa? Takdirnya adalah wa takdiru di sini, mana tadi? Ya. Wa takdiru awalam yakfihim inzaluna. Nah ini. Kita bisa takdirkan dengan inzaluna. Tapi ini tidak boleh kita gunakan untuk mengubah ayatnya. Ayatnya kan anna anzalna. Tapi ini untuk belajar nahwu maksudnya anna anzalna ini adalah takdirnya adalah inzaluna. Ya. Ini agak rumit ini contohnya. Sebenarnya simpelnya misalnya apa? Nah, contohkan semisal di sini, ya. Ini Anda contohkan coba misalnya. Nah, ini misalnya yu'jibuni gitu ya. Yu'jibuni membuatku kagum. Ayat riba zaitan. Nah, ini. Yad riba zaitan. Yu'jibuni ya. An yadriba zaitan. Maksudnya di sini kita lihat ya contohnya ini ada fi'il. Nah, ketika kita punya fi'il, maka kita akan bertanya-tanya, mana fa'ilnya, mana pelakunya gitu kan. Pelakunya siapa di sini? Nah, di sini ya contohnya
Ini bentuk fi'il yang apa? Yang berupa al-ismu al-mu'awwala bis-sharih. Al-ismu al-mu'awwalu, ya, afwan. Al-ismu al-mu'awwalu bis-sharih. Yaitu isim yang ditakwil menjadi isim sharih. Maksudnya ditakwil ini apa? Biasanya dia bentuknya adalah an, ya, ditambah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Nah, di mana an tambah fi'il mudhari' adalah dia masdar mu'awwal atau di sini kita katakan sebagai fa'ilnya. Ya. Maka ini adalah dia sebagai fa'ilnya. Nah, kalau kita tanya takdirnya apa? Takdirnya, ya, takdirnya adalah seperti ini. Kita bisa ubah, kita cari yad riba ini, ya, kita ganti dengan masdarnya. Jadi apa? Dorba yadribu dorban, ya, berarti dor buka zaidan. Nah, dor buka, dor buka. Kita bisa ganti jadi dor buka zaidan. Dor buka zaidan. Jadi istilah ini yu'jibuni an yadriba zaidan kita bisa ganti dengan yu'jibuni dor buka zaidan. Ya. Baik ya. Wadah insyaallah di sini. Intinya adalah yang kedua ini yang fa'ilnya tidak soreh. Berarti biasanya fa'il yang tidak soreh ini nanti ada an. Ditambah fi'il mudhari' di belakangnya gitu ya. Ya, ada an kemudian ada fi'il mudhari'. Nah, ini kita bisa takwil. Kita bisa cari takdirnya apa. Nah, mencari takdirnya adalah fi'il mudhari'nya diubah ke dalam bentuk masdarnya. Masdarnya apa? Gitu. Cari isimnya. Nah, contoh yang berikutnya di kitab Tuhfatus Saniyahnya ini kita lihat wa mithalu qaulika wa mithaluhu qauluka. Contoh yang kedua adalah yasurruni an tatamassaka bil fadaili. Artinya apa? Kekonsistenanmu dalam mengerjakan amalan mulia itu membuatku bahagia. Ini kalau terjemahan bebasnya secara bahasa Indonesia yang baik. Kalau secara bahasa kitab ya kita bisa seperti ini. Yasuruni telah membahagiakanku. Apa yang membahagiakan? Nah, berarti kita bicara apa gitu ya, atau kita bicara siapa, maka yang kita bahas di sini adalah fa'il. Baik. Yasuruni ini adalah fi'il ya. Yasurni membahagiakanku. Apa yang membahagiakan? Anta tamassaka bil fadaili. Apa? Yaitu Anda berpegang teguh atau konsisten dengan mengerjakan fadail, keutamaan atau amal-amal yang mulia. Baik, anta tamassaka wa qauluka. Oh, ini di sini dicontohkan ya. Ajabani ma sanata. Oke, baik. Kita fokus ke sini anta tamassaka ya. Anta tamassaka ini tadi adalah apanya? Fa'ilnya ya kan? Fa'ilnya. Nah, baik. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, ajabani ma sana'ta. Apa yang kamu perbuat itu telah membuatku takjub. At-takdiru fihima, ini kemudian baru dilihat takdirnya ya. Nah, mencari takdirnya gimana? Kita berangkat dari tadi fi'il mudhari'nya, kita cari masdarnya. Berarti kita bisa gantikan yasurni an tatamassaka bil fadaili dengan seperti ini. Yasurni tamassukuka. Tatamassaka ya tatafa'al. Tamassukan ya, tamassukan kan ini. Tamassukuka. Ya, tamassukuka. Tafa'ala ya tafa'ulan.
Ya, benar. Tamassukan. Jadi di sini yasuruni tamassukuka. Ya, membuatku bahagia kekonsistenanmu. Yang kedua takdirnya a'jabani, membuatku takjub sun'uka. Nah, ini. Sun'an kan berarti ini. Aslinya nanti ada sonata ini kita cari takdirnya dalam bentuk apa? Masdar gitu kan. Ya, menjadi a'jabani sun'uka. Sehingga tamassuk di sini, sun'uk di sini dia adalah sebagai fa'il. Tapi aslinya ketika tadi kemasukan an ini adalah yang tatamasak tadi ini adalah bentuknya isim soreh ya. Isim mu'awal yang soreh ini. Baik, ini contoh yang berupa isim mu'awal yang soreh. Semoga difahami ya, agak sulit juga menjelaskan ya. Baik. Ini masih ada waktu 6 menit. Mungkin kita bisa tambah sedikit lagi. Kita baca saja. Nanti mungkin penjelasannya insya Allah hari besok ya. Kita masih ada satu paragraf. Wa qauluna al-marfu'u. Ya. Wa qauluna al-marfu'u yukhriju makana mansuban au majruran. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Jadi di sini penjelasan mengenai pengecualiannya. Pengecualian dari kata marfu ini. Al-marfu'u yukhriju makana mansuban au majruran. Maksudnya terkecualikan dari kata marfu ya. Pada definisi fa'il itu adalah yang berupa isim mansub ataupun isim majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Maksudnya salah satu dari keduanya ya, baik isim mansub atau isim majrur ini tidak bisa menjadi fa'il. Baik, ana ulangi lagi. Wa qauluna al-marfu'u yukhriju makana mansuban aw majruran fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Terkecualikan dari kata marfu ini tadi ya. Yukhriju ini dikecualikan. Terkecualikan. Apa yang terkecualikan? Yaitu makana mansuban, apa-apa yang dia mansub ya, isim mansub, dan apa-apa yang dia majrur. Maka baik yang isim mansub maupun isim majrur ini dia tidak bisa menduduki sebagai fa'il. Wa qauluna, dan perkataan kami ya, al-madhkuru qablahu fi'luhu, mengenai kata yang disebutkan fi'ilnya terlebih dahulu. Apa ini maksudnya? Kita lihat yukhriju al-mubtada'a. Nah, ini tampaknya yang dikecualikan ini isim ina. Isim ina kan bukan khobar, bukan marfu ya. Ini harusnya mubtada ini. Khobarnya ya. Ini harusnya khobar, bukan ism ya. Khobar kan? Yang dibaca rofa kan kalau ina khobarnya ya kan? Ya, nggak apa-apa, ini syarih agak sedikit salah di sini. Yang kita koreksi di sini ya. Maksudnya yang terkecualikan di sini adalah mubtada, oke. Mubtada dan isim inna. Ini bukan isim inna ya, tapi khobar inna dan saudara-saudaranya. Fa innahuma lam yataqaddam huma fi'lul al-battata. Fi'lu al-battata. Karena keduanya tidak didahului oleh fi'il sama sekali. Ya, kita pahami bahwasannya mubtada dan khobar ina di sini
keduanya tidak didahului oleh fi'il, ya kan? Wa yukhriju aidan isma kana wa akhwatiha, ya. Dikecualikan juga di sini yaitu isimnya kana. Nah, isimnya kana kan tadi juga marfu kan? Ya. Kemudian wa isma kada dan isimnya kada. Kada ini artinya hampir. Wa isma kada wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Fa innahuma adapun keduanya, sesungguhnya keduanya, ya, keduanya wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'la laysa fi'lun wahidin, ya, minhuma. Keduanya tadi tidak, sekalipun tidak didahului oleh fi'il, namun fi'il ini bukan satu dari fi'il keduanya. Baik, ya. Meskipun dia didahului oleh fi'il, namun fi'il ini adalah bukan satu fi'il dari keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dikatakan wal muradu bil fi'li, yang dimaksud dengan fi'il adalah ma yashmalu shibhal fi'li kasmil fi'li fi nahwi hayhata al-aqiqu wasyatana zaidun wa umarun wa amrun afwan wasmul fa'ili fi nahwihi aqatimun abuka fal aqiqu wa zaid ma'a ma'atafa alaihi wa abuka kullun minhuma fa'ilun. Nah, ini agak panjang, ya. Fi'il yang dimaksud di sini adalah yang mencakup apa? Syibhul fi'il, yaitu menyerupai fi'il, seperti isim fi'il. Jadi ada namanya isim fi'il, ya. Isim fi'il. Contohnya apa? Hayhata al-aqiqu. Itu sangat jauh lembah itu. Syattani zaidun wa amrun. Sangat jauh berbeda antara Zaid dan Amr. Kemudian ada yang namanya isim fa'il. Wasmul fa'ili. Adapun isim fa'il contohnya adalah aqatimu abuka, apakah ayahmu datang? Apakah ayahmu datang? Fal aqiqu wa zaidun. Adapun kata aqiq dan Zaid ini, ya, ma'a ma'atafa alaihi. Yaitu kata-kata yang maksudnya aqiq dan Zaid bersama dengan kata-kata yang diatofkan kepadanya. Wa abuka dan juga abuka ini kullun minhuma fa'ilun. Seluruhnya adalah kedudukannya sebagai fa'il. Baik, ya, ini agak panjang. Jadi intinya di sini terkecualikan dari fi'il yang disebutkan terlebih dahulu, yaitu khobar dari inna dan saudaranya. Karena keduanya itu tidak didahului oleh fi'il. Dan juga terkecualikan di sini adalah kana, isim kana dan akhwatuha, dan kata isim kata dan akhwatuha. Meskipun keduanya didahului fi'il, maka itu bukan fi'il dari keduanya. Baik, ya. Wallahu ta'ala alam. Kita stop sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentang aqsamul fa'il wa anma'uz zahir minhu. Itu macam-macam fi'il, ya. Macam-macam fa'il. Jadi fa'ilnya macamnya apa saja, gitu, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.